الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعاد جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي حرم صيام أيام الأعياد ضيافة لعباده للصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة المتقين وأشهد أن محمدا سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita untuk menjadi muslim yang sejati dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena dengan kita bertakwa, Allah mencukupkan semua kebutuhan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ala istaqamu 'ala tariqati al-asqaikanahum ma'in dafaqa, yang artinya dan sekiranya manusia tetap berada di jalan Allah yang lurus itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Kita minta hujan, Allah berikan hujan. Kita minta rizki, Allah berikan rizki. Kita minta sehat, Allah berikan sehat. Kita minta umur yang panjang, Allah berikan umur yang panjang. Termasuk Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Syawal. Di bulan Ramadan kita banyak melakukan aktivitas ibadah. Salah satunya kita berpuasa, kita sholat tarawih, kita baca Quran, kita bersedekah, kita meringankan beban tetangga kita dan orang lain. Setelah Ramadan ini jangan terputus, harus terus dilanjutkan. Kita berusaha untuk melanjutkan sholat, puasa. Setelah Ramadan ada puasa sunnah. Di bulan Syawal ada 6 hari puasa sunnah. Di luar bulan Syawal ada puasa 3 hari di pertengahan setiap tanggal dan ganjil. Ada juga puasa Senin Kamis, dan ada juga puasa Nabi Daud dan puasa-puasa yang lainnya. Sholat tarawih yang kita lakukan setelah habis Isya, setelah Ramadan
kita masih bisa melakukan sholat sunnah setelah sholat isya, yaitu sholat witir. Baca Quran yang kita baca di bulan Ramadan, kita berusaha untuk melanjutkan di luar bulan Ramadan. Sedekah, infak, meringankan beban orang lain, kita berusaha untuk melanjutkan di luar bulan Ramadan. Amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita lanjutkan di luar bulan Ramadan. Penting menjadi catatan, kalau kita beramal, jangan baik menurut saya, bagus menurut saya. Beramal harus bagus menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal harus bagus menurut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya harus didasari dengan ilmu. Jangan beribadah main tebak-tebakan, ini bagus atau tidak. Kita beribadah yang akhirnya tidak jelas ujungnya. Kita berpikir ini bagus atau tidak. Kalau kita ikut kepada Sayyidina Muhammad, kita berusaha untuk ikut semuanya. Nabi bersabda, la yu'min 'abdun hatta yakun hawaha tabi lima jiktabi. Tidak beriman seorang hamba sehingga keinginannya, obsesinya ikut mengikuti kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya didasari dengan ilmu. Kalau kita ikut kepada Sayyidina Muhammad, sholat kita, cara Nabi kita gimana? Tarawih kita, cara Nabi kita gimana? Kita ikut. Jangan sampai kita di keadaan tertentu, misalkan kita dalam keadaan pesta, yang di situ ada maksiat, kita berubah, kita ikut cara setan. Tidak, bukan begitu caranya. Tetap kita ikut, berusaha ikut secara keseluruhan kepada Nabi kita. Sebab apa? Tuhan kita Allah. Allah bukan saja berada di masjid, Allah berada di rumah, Allah berada di tempat kerja, Allah berada di kantor, Allah berada di pasar, Allah berada di jalan. Tuhan kita tetap Allah dimanapun kita berada. Jangan sampai ketika di pesta ada maksiat kita goyang, Tuhan kita jadi setan. Jangan, ini nggak baik. Allah Tuhan kita yang kita sembah dan kita taati dimanapun, kapanpun, setiap saat dan setiap waktu. Ikut kepada Nabi Muhammad, persyaratan utamanya adalah ilmu. Kalau kita di bulan Ramadan kita sering dengar kultum, dengar ceramah, baca buku dan sebagainya, di luar Ramadan kita harus melanjutkan. Datangi majlis-majlis taklim, datangi kajian-kajian, datangi masjid kita, baca buku dan sebagainya. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buaya sampai ke liang lahat, sampai kita meninggal. Bahkan Nabi kita yang memang sudah alim, itu Allah masih perintahkan untuk menambahkan ilmunya. Di dalam Al-Quran, qalu rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu saya. Ini Nabi. Bagaimana kita umatnya mau kita sama Nabi? Belajar aja kita nggak mau. Datang ke majlis-majlis taklim aja nggak mau. Usia kita pakai begitu aja, terbuang sia-sia. Sementara kita masih jauh dari kata pintar, kita masih acak-acakan dalam beribadah. Mau kita sama Nabi? Nabi masih disuruh Allah menambahkan ilmunya. Kita umatnya santai-santai di rumah, seakan-akan tidak ada apa-apa.
Kalau kita sudah merasa pintar dengan satu ilmu dan gak mau belajar lagi, hakikatnya kita menjadi orang yang bodoh. Kalau kita sudah merasa pintar, gak mau belajar lagi, hakikatnya kita sudah masuk ke belenggu syaitan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, beribadah kita juga perlu rutin, istiqomah. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamahu." Rasulullah beramal rutin. Alamahu bima, rutin. Dan Allah suka kepada ibadah yang rutin. Jangan hari ini kita sholat iman lagi full-fullnya, kita sholat sunnah 50 rakaat misalkan, besok kita nggak sholat lagi. Bukan gitu caranya. Kalau misalkan kita punya ibadah yang sedikit, kita usahakan rutin, itu baik dan Allah cinta. Apalagi yang banyak bisa rutin. Jamaah, di momen ini kita juga dianjurkan untuk saling memaafkan satu sama lain. Kita saling mengucapkan selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Dan memaafkan orang lain dan Allah, dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Gemar memaafkan orang lain. Kata Sayyidina Rasul, siapa orang yang tidur di malam hari dalam keadaan hatinya tidak ada benci terhadap orang yang beriman, lanjutkan, teruskan, itu merupakan perkara yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah sangat mencintai umat muslim, kaum muhajirin, kaum ansar, dan kelompok yang ketiga, yaitu orang-orang yang sering meminta ampunan kepada Allah dan memintakan ampunan untuk orang lain. Rabbana waghfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang-orang sebelum kami dalam keimanan, dan jangan Engkau jadikan hati kami benci terhadap orang yang beriman. Tidak ada benci terhadap orang yang beriman. Jangan sampai di momen ini, di momen Lebaran, tangan kita bersalaman, mulut kita mengucapkan maaf, tapi hati kita mengutuk. Jangan demikian. La yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi oleh Allah. Kita belajar saling mencintai. Momen ini sudahlah. Jangan putuskan silaturahmi, jangan saling benci, jangan saling dengki. Kita belajar mencintai. Justru momen ini kita jadikan mempererat silaturahmi yang memang sudah lama renggang. Kita datangi keluarga kita datangi orang tua kita datangi orang-orang yang pernah kenal dengan kita datangi, kita minta maaf, kita minta ridhonya, kita minta ikhlasnya, dan jangan lupa kita tersenyum untuk mereka sebagai tanda kebahagiaan kita saat ini. Senyum perihal yang enteng tapi sulit dilakukan. Kalau orang udah nggak mau senyumnya sulit dipinta, apalagi duitnya. Senyum paling mudah untuk beribadah. Senyum.
Senyum kepada orang-orang yang kita akan mintakan maaf sebagai pancaran hati, sebagai pancaran kemenangan kita hari ini, sebagai bukti kita kembali ke fitrah. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat saya dan buat jamaah semuanya. Mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan ini, 1 Syawal ini, dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa yakum minal aridina wal faizina wal maqbulin. وادخلنا ويكون في زمرة عباده الصالحين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبنا وسفينا وجهنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي وكفى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا محمد عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أكرمكم بأمر عظيم وأكرمكم بالصلاة والسلام على النبي الكريم. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, di hari yang agung ini, di kesempatan yang penuh berkah ini, kami memanjatkan dan menghadirkan hati, memohon, meminta dan berdoa kepadamu. Ya Allah, wahai yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat kami, ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampuni diri kami ya Allah, tolonglah kami ya Rabb. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam di masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkanlah orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami. Ampuni jika selama ini kami pernah menzaliminya, tidak nurut pada ayah kami, menyakiti hati ibu kami, hingga mereka berdua menangis karena perbuatan kami. Padahal kami tahu ya Rabb, kasih sayang, cinta dan doanya untuk kami tidak pernah berhenti. Yang mereka inginkan hanya kami bisa bahagia, kami selamat di dunia dan di akhirat. Ya Latif, kami ingin kedua orang tua kami memandang kami dengan tersenyum, dan kami pun memandangnya dengan penuh kelembutan, karena kami sadar ridho kedua orang tua kami merupakan ridho-Mu juga. Ya Ghaffar, jika di antara kami ada orang tua yang sudah meninggal, orang tua
tua yang ketika lebaran tahun kemarin masih ada di samping kami, masih bisa tangannya kami cium, tubuhnya kami peluk, namun sekarang mereka sudah tidak ada lagi. Kami titipkan kepadamu ya Rabb, ampuni dosa-dosanya sehingga bisa memperingan siksanya. Terima amal ibadahnya, rahmati sayangi keduanya sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, bukakanlah hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, yang dapat menjadi cahaya ilmu, yang dapat menjadi jalan kebaikan, kemuliaan bagi umat-Mu. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianati-Mu, melainkan jadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu, semakin bersyukur atas nikmat dari-Mu, semakin ridho dengan ketentuan apapun dari-Mu. Ya Rahman, kami sadar ibadah kami di bulan Ramadan masih jauh dari kata maksimal, tapi kami berhusnudzon kepadamu ya Rabb, bahwa Engkau menerima ibadah kami. Ya Rahim, berikanlah kami kekuatan untuk melanjutkan ibadah-ibadah Ramadan di bulan yang lainnya. Sehatkan badan kami dan panjangkan umur kami agar kami bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan. Hanya kepadamu ya Allah tempat terbaik kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.